Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang Sayyidah Sukainah, yaitu adalah seorang ahlu bait dan perkasa rasa. Perkasa ya. Pekarasanya. Beliau bernama Sukainah binti Imam Husain radhiyallahu anha. Nama beliau adalah Aminah. Ibunya bernama Robab binti Amru al-Qais. Demikian dalam diri beliau berpadu darah kenabian dari sang ayahnya dan darat ningrat dari ibunya. Sayyidah Sukainah lahir tahun 47 Hijriah, keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang pertama yang masuk ke Mesir. Kemudian demikian pendapat Ibnu Ziyad dan Ibnu Zaulak, sejarawan Mesir pada abad keempat. Mengapa beliau masuk ke Mesir? Sebab beliau masuk ke Mesir adalah karena beliau dipinang oleh Al-Asbagh bin Abdul Aziz bin Marwan yang menjadi gubernur Mesir. Adalah siasat Bani Umayyah setelah kematian Sayyidina Husain. Mereka berusaha memperkecil friksi dan tragedi yang dirasakan masyarakat muslim dengan mendekati ahli bait, baik itu dengan menikahi mereka atau menggunakan simbol-simbol orang-orang ahli bait yang mereka percayai. Kemudian Sayyidah Sukainah dalam perjalanan menuju Mesir, beliau mendapat perlakuan tidak senonoh dari Al-Asbagh. Beliau bersumpah tidak akan menjadi istrinya selamanya, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkannya sampai Asbagh dijemput maut. Tidak pernah melihat lagi Sayyidah Sukainah. Beliau pernah menikah dengan putra paman, yaitu Abdullah bin Hasan bin Ali. Kemudian banyak ada tuduhan para pembohong, para pendusta dan pembohong. Musuh-musuh ahli bait telah menuduh Sayyidah Sukainah bahwa beliau sangat menyukai nyanyian, mainah, kemudian bercampur dengan lelaki. Dan tuduhan-tuduhan yang lain dimaksudkan itu untuk mencemarkan nama baik ahli bait, Kemudian tuduhan ini terus menyebar dari mulut ke mulut tanpa ada kesadaran untuk menyaringnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Kemudian yang pasti beliau ialah seorang sastrawati, mempunyai cita rasa yang tinggi, kemudian alim, kritis, dengan pernak-pernik bahasa dan spesifikasi agama. Kadang-kadang beliau menjamu para sastrawan, penyair, dan ulama, menjamu mereka dan memberi motivasi pada mereka. Hal tersebut merupakan tuntunan seorang publik figur. Ahlul bait secara umum untuk menjaga warisan keislaman. Ini adalah berita yang benar, sedangkan selebihnya adalah rekayasa dan kebohongan-kebohongan yang dilakukan para musuh ahlul bait untuk memperkuat siasat mereka dalam mengintimidasi ahlul bait. Kemudian pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, itulah mengintimidasi, memperkuat, mengintimidasi ahli bait. Riwayat yang mutawatir justru menyebutkan beliau hanyut dalam ibadah. Kemudian beliau adalah makam beliau itu adalah rumah yang dulunya beliau tempati ketika masih hidup. Makam ini direnovasi oleh Abdurrahman Kathuda dan diperbarui lagi oleh Kementerian Wakaf. Persinggahan Sayyidah Sukainah terletak dekat dengan makom Sayyidah Nafisah dan juga makom Sayyidah Ruqayyah binti Ali Ridho. Itu tempatnya berada di High Khalifah Kairo.
Dan para sejarawan tidak mempunyai bukti yang cukup kuat yang validitas keberadaan makam Sayyidah Sukainah di Kairo. Ada yang berpendapat bahwa makam beliau ini di Madinah Munawwaroh. Tapi bagaimanapun dan dimanapun jasad beliau, beliau tetap ada di hati umat Islam yang mencintai keluarga Rasulullah SAW. Mengenai Sayyidah Sukainah, yaitu seorang cicit Rasulullah SAW yang menjadi tawanan Karbala, berbagai fakta sejarah menunjukkan dengan pasti betapa banyak perempuan yang menjadi ulama, intelektual, cendekia, dan jadi ahli berbagai keahlian, yaitu seperti Sayyidah Sukainah. Bahkan Sayyidah Sukainah itu disebut dengan Siti Sukainah. Dia orang Indonesia, adalah putri tercinta Sayyid Husain bin Ali, cucu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidah Fatimah, itu keduanya itu. Cici Rasulullah SAW, nama ibunya adalah Rubab binti Imra al-Qais. Nah, beliau itu lahirnya 669 Masehi. Perempuan yang paling cantik pada masanya sehingga menjadi buah bibir publik luas lantaran parasnya yang sangat cantik. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari yang menuliskan perempuan ini dalam bukunya yang sangat terkenal, Tarikh Ar-Rasul wal Muluk. Ada juga Ibnu Sa'ad yang menuliskan tentang Sukainah dalam bukunya Al-Tabaqat. Ibnu Al-Asakir dalam Tarikh Dimashqi, Ibnu Hisan dalam Al-Hadaik Al-Ghina fil Akhbar An-Nisa, dan lain-lain. Dia mengatakan bahwa Sayyidah Sukainah adalah perempuan terhormat yang berkepribadiannya bersih, serta perempuan paling terkemuka pada masanya. Dan beliau akhlaknya seorang jahidah bagus, tutur katanya indah, kritikus, cerdas. Sayyidah Sukainah juga sering bertemu dengan orang-orang dan sering berdiskusi di rumahnya tentang sastra prosa maupun puisi dengan para bangsawan sastra pada masanya, seperti Al-Jarir Al-Farazdak dan Jamil Basimah. Ada ruang untuk pengajiannya. Hadirinnya ialah para sarjana, laki-laki maupun perempuan, dan ada juga serta masyarakat umum. Dalam sejumlah literatur disebutkan bahwa Sayyidina Husain bin Ali begitu mencintai Sukainah, yaitu putrinya dan istrinya Rubabah. Kemudian puisi menyebutkan, aku bersumpah demi dirimu, aku senang dengan rumah yang di dalamnya ada Sukainah dan Rubab. Aku mencintai keduanya, semua milikku akan kuberikan. Aku akan menyesali diriku sendiri jika tak mampu melakukan hal ini. Nah, Sayyidah Sukainah ini adalah seorang yang ikut bersama ayahnya itu di Karbala, pada peperangan Karbala itu. Kemudian Sayyid Ali bin Husain As-Sajjad menyaksikan dengan mata kepalanya pembantaian atas ayahnya oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Pembunuhan ayahnya ini yang terjadi pada 10 Muharram, hari Asyura. Nah, makanya dinamakan dengan hari Asyura itu 10 Muharram. Terdapat kisah yang sangat memilukan di mana hati kita tidak sanggup menanggungnya. 26 orang lainnya ikut terbunuh, ikut terbantai dalam peristiwa Karbala. Sayyidah Sukainah Ali bin Husain, Sayyidah Zainab, para wanita lainnya yang selamat dari Karbala, tragedi Karbala itu ditawan. Nah, inilah Sayyidah Zainab yang tinggalnya, yang makamnya dan masjid sekarang di Mesir. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kepalanya di Mesir. Kemudian si
Ada beberapa versi ya, tapi yang masyhur ini kepalanya Sayyidina Husain itu di Mesir, dan Sayyidah Sukinah juga makamnya di Mesir. Itu yang berikut dalam perang Karbala. Gubernur Umayyah kemudian mengirimnya ke Suriah, membawa tawanan itu ke Suriah di hadapan Yazid 11 Muharram. Dinukilkan bahwa tanggal 11 Muharram Sayyidah Sukinah berlari menghampiri jenazah ayahandanya dan memangkunya, kemudian meratapi jenazah ayahandanya. Sayyidah Sukinah melalui hari-harinya dengan sulit susah hingga tiba selesai masa penawanan itu. Kemudian kembali ke Madinah bersama dengan rombongan tawanan dan bersama dengan para tawanan Ahlul Bait, sibuk menjelaskan dan mengungkap kejahatan-kejahatan di Bani Umayyah dan pengkhianatan mereka pada peristiwa Karbala, sehingga ingat masyarakat Madinah akan kejahatan Bani Umayyah. Dikenal sebagai perempuan terhormat. Ada yang menarik dari pribadi Sayyidah Sukinah itu sekaligus pandangan-pandangan yang progresif dan kontroversial. Kemudian salah satunya ia adalah saat ia menikah meminta dibuatkan perjanjian pranikah yang harus ditandatangani calon suaminya. Di antaranya tidak boleh mengambil lain perempuan, tidak boleh poligami ya. Tidak boleh ada rahasia dalam hal keuangan, tidak boleh melarang keluar untuk beraktivitas di luar rumah jika dirinya menghendaki. Maka ia Sukinah bebas untuk menentukan pilihan gugat cerai atau melanjutkan. Setelah keduanya menikah, Sayyidah Sukinah ini melanggar butir pertama. Dia mengambil perempuan lain dan berhubungan intim. Dengan perempuan itu melalui proses peradilan. Sayyidah Sukinah pun akhirnya bercerai dengan Zaid. Yang merupakan fakta keulamaan, beliau memiliki akhlak yang bagus. Sayyidah Sukinah ini seorang yang bersahaja, tutur katanya indah, kritikus, sastra cerdas. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.